Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ila akhir ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dawa'u al-khimayah amma ba'd. Di awal video ini saya akan mengajak semua berkonsentrasi. Saya akan menyanyikan sebuah lagu. Setelah itu akan memberikan sebuah pertanyaan. Ketika pertanyaan di dalam hati hadirin semua menjawab, jawabannya tepat, berarti konsentrasinya maksimal. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui, membesarkan dan merawat putra putri mulia. Pertanyaannya, anaknya berapa? Kalau jawabannya anaknya 3, berarti konsentrasinya bagus. Dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal konsep at-tawazun, yaitu seimbang penggunaan dalil nakli maupun dalil akli. Di awal surat tadi, di awal pembukaan tadi saya membacakan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ini dalil nakli yang artinya orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang yakin kepada Allah. Karakter takwa salah satunya yaitu tawadu, berendah diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memiliki sifat qanaah, ridho nikmat yang kecil. Itu definisi yang paling mudah. Ianya yakin semua kekuasaan Allah, yakin dalam berusaha dan berdoa. Yang terakhir waro, yaitu berhati-hati kepada yang perkara yang belum jelas halal dan haramnya. Yang belum jelas saja hati-hati, apalagi yang sudah jelas-jelas haram. Itu. Jadi Allah berjanji kepada orang yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, akan memberikan jalan keluar atas semua persoalan hidup. Manusia tidak ada yang tidak memiliki persoalan hidup. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupinya. Cukup lahir, cukup batin. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan memberikan rizki dari jalan yang tidak terfikirkan oleh akal dan pikiran. Ini dalil yang menunjukkan bahwa rizki itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil nakli. Selanjutnya, dalil akli, dalil yang bersumber pada akal pikiran. Kita bisa ambil dari peristiwa sejarah Nabi Ismail pada saat masih bayi. Ibunya Siti Hajar berada di suatu daerah yang sangat gersang. Pada saat itu Nabi Ibrahim tidak bisa mendampingi Siti Hajar. Usaha yang maksimal dari
Siti Hajar dibuktikan dengan perjalanan dari Sofa dan sampai Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari perbekalan, mencari makanan, dan salah satunya mencari air, sehingga rasa haus, rasa lapar bisa terobati. Ternyata perjuangan itu luar biasa sampai kepada perjalanan yang ketujuh. Air Zam-Zam keluar dari kaki Nabi Ismail. Allah membuktikan mukjizatnya mengeluarkan air Zam-Zam keluar dari kaki Nabi Ismail. Dari dalil akli ini kita bisa menyimpulkan air Zam-Zam itu mempunyai makna filosofis, yaitu rizki. Ketika kita bekerja dimanapun, itu hakikat rizki kita ada di mana itu tidak tahu. Makanya konsep ikhlas itu benar. Jadi orang bekerja itu harus ikhlas. Allah akan memberi rizki dari jalan yang mana kita tidak tahu. Sebagai contoh mudah, contohnya ada seorang yang baru melakukan kegiatan mencari nafkah, yaitu berdagang. Dari berdagang sarung, dari berdagang roti bakar, dari berdagang stiker, akhirnya dia menemukan jenis dagangan yang paling tepat, yaitu dagang buah. Tapi setelah melewati berbagai proses, berbagai tantangan, sehingga menemukan tempat yang tepat untuk kegiatan usahanya. Ada lagi cerita seorang yang ikut tes CPNS berbagai tempat, dari satu kementerian ke kementerian lain, dari satu Pemda ke Pemda lain. Ternyata Allah memberi rizkinya pada tes yang ketujuh itu lulus. Itu banyak terjadi seperti itu. Jadi pencarian air Zam-Zam itu memiliki makna filosofis yang paling dalam. Tugas manusia ikhtiar. Kapan, di mana, dan bagaimana cara Allah memberi rizki, itu rahasia Allah. Tugas manusia ikhtiar dengan maksimal. Itu dalil akli. Oleh karena itu, di situasi virus COVID-19 ini, di samping kita berserah diri sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar manusia harus maksimal. Ikuti protokoler kesehatan. Cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, dan melakukan physical distancing. Tapi tetap beraktivitas secara normal yang kita kenal dengan new normal. Banyak contoh-contoh lain yang bisa diambil dari makna filosofis air Zam-Zam. Saya serahkan kepada pengalaman Anda masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah. Ketika ada kesalahan, murni kesalahan saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.